Hai semua, baiklah di video kali ini saya akan menjelaskan tentang variabel acak dan distribusi probabilitas binomial. Nah, tentunya teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan variabel acak dan distribusi probabilitas binomial? Nah, mari kita simak sama-sama video ini. Nah, teman-teman, di sini kita masuk pada pengertian variabel acak atau random variable. Apa sih yang dimaksud dengan variabel acak? Nah, variabel acak adalah variabel yang memiliki sebuah nilai numerik tunggal untuk setiap keluaran dari sebuah eksperimen probabilitas. Jadi, X dapat bernilai berapapun tergantung pada keluaran yang mungkin dihasilkan dalam dari eksperimen. Seperti yang kita tahu, untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana, kita menggunakan apa yang disebut sebagai variabel acak. Jadi, variabel acak dapat didefinisikan sebagai deskripsi numerik dari hasil percobaan, karena biasanya menghubungkan nilai-nilai numerik dengan setiap kemungkinan hasil percobaan. Karena nilai-nilai numerik tersebut dapat bersifat diskret atau hasil perhitungan dan bersifat kontinu atau hasil pengukuran, maka variabel acak dapat dikelompokkan menjadi variabel acak diskret dan variabel acak kontinu. Selanjutnya, kita masuk pada macam-macam variabel acak. Nah, di sini variabel acak terbagi menjadi dua. Nah, variabel terbagi menjadi dua yaitu variabel acak diskret dan variabel acak kontinu. Masing-masing variabel tersebut memiliki pengertian yang berbeda-beda. Nah, di sini yang dimaksud dengan variabel acak diskret adalah deskripsi nilai numerik dari hasil-hasil percobaan dan menghubungkan keduanya, namun tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval nilai variabel acak. Diskret merupakan bilangan bulat dan asli, tidak berbentuk pecahan, dan jika digambarkan dengan sebuah garis interval, variabel ini akan tampak berupa sederetan titik-titik yang terpisah. Untuk distribusi probabilitasnya, untuk variabel diskret, X didefinisikan sebagai fungsi probabilitas dan dinotasikan sebagai P dalam kurung X. Sedangkan variabel acak kontinu adalah deskripsi nilai-nilai numerik dari hasil percobaan dan menghubungkan keduanya yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval nilai variabel acak kontinu dapat berupa bilangan bulat maupun pecahan, dan jika digambarkan pada sebuah garis interval akan berupa sederetan titik yang bersambung membentuk suatu garis lurus. Untuk distribusi probabilitasnya, variabel acak kontinu dinyatakan dengan sebuah fungsi f dalam kurung x, sering disebut sebagai fungsi kedapatan atau fungsi kerapatan probabilitas. Nah, dari dua pengertian tadi, selain memenuhi persyaratan konsistensi, variabel acak harus memungkinkan untuk menghitung probabilitas yang terkait dengan pertanyaan alami tentang hasil. Secara khusus, ingin menjaminan bahwa pertanyaan-pertanyaan dari formulir, beberapa peluang bahwa nilai akan terletak antara ini dan itu, dan ini dan itu, akan benar-benar memiliki jawaban yang didefinisikan secara matematis, tidak peduli apa dua nilai yang kami berikan untuk batas dan prosedur penulisan ulang seperti itu dikatakan terukur. Semua variabel acak harus dapat diukur menurut definisi.
Sedangkan variabel acak kontinu didefinisikan sebagai suatu variabel yang nilai-nilainya berada dalam ruang sampel tak terhingga. Di sini, beberapa contoh variabel diskrit terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jumlah kesalahan pengetikan. Yang kedua, jumlah kendaraan yang melewati persimpangan jalan. Dan yang ketiga, jumlah kecelakaan per minggu. Di sini lebih dijelaskan lagi bahwa distribusi probabilitas variabel acak diskrit menggambarkan bagaimana suatu probabilitas didistribusikan terhadap nilai-nilai dari variabel acak tersebut. Untuk variabel diskrit X, didistribusi probabilitas didefinisikan dengan fungsi probabilitas dan dinotasikan sebagai P dalam kurung X. Fungsi probabilitas P dalam kurung X menyatakan probabilitas untuk setiap nilai variabel acak X. Nah, tadi kita telah mendengar apa yang dimaksud dengan variabel acak. Dan pada saat ini kita masuk distribusi probabilitas binomial. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi probabilitas binomial? Yang dimaksud dengan pengertian distribusi binomial merupakan distribusi probabilitas atau peluang khusus tipe data diskret atau diskontinu, di mana hasilnya selalu bernilai sukses atau gagal saja. Distribusi binomial dapat dipakai saat eksperimennya paling sedikit berjumlah 2 kali. Nah, pada saat ini selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri distribusi binomial. Yang pertama, terdiri dari sejumlah percobaan yang tertentu dalam kurung N. Yang kedua, setiap percobaan hanya memiliki 2 kemungkinan hasil. Contohnya, sukses atau gagal, hitam atau putih, dan lain-lain. Yang ketiga, probabilitas keberhasilan untuk setiap percobaan selalu sama. Biasanya, kesuksesan itu disimbolkan dengan dalam kurung P. Yang keempat, uji coba bersifat independen, artinya uji coba yang satu tidak dapat mempengaruhi uji coba yang lainnya. Nah, seperti yang kita tahu, distribusi binomial memiliki rumus loh. Nah, rumusnya seperti yang kalian lihat di situ. Masing-masing, setiap rumus memiliki masing-masing pengertian, yaitu N memiliki arti jumlah percobaan, X memiliki arti jumlah percobaan sukses sesuai dengan kriteria, N kurang X sama dengan jumlah percobaan yang gagal sesuai kriteria, P sama dengan kemungkinan sukses pada percobaan, Q kemungkinan kegagalan pada percobaan. Beberapa sumber menggunakan huruf 1 kurang P untuk menunjukkannya. Dari rumus yang kita lihat tadi, setiap pertanyaan yang biasanya muncul adalah kapan kita menghitung peluang dengan menggunakan persamaan distribusi peluang binomial. Jika kejadian tersebut memenuhi sifat-sifat di bawah ini, maka ketika menghitung peluang kejadian tersebut terjadi, maka persamaan yang digunakan adalah persamaan peluang dari distribusi binomial. Yang pertama, percobaan dilakukan sebanyak N kali. Yang kedua, setiap
kali percobaan mempunyai dua kemungkinan hasil. Kemungkinan hasil dari masing-masing percobaan sama. Yang ketiga, hasil yang diperoleh pada percobaan pertama tidak akan mempengaruhi hasil yang diperoleh pada percobaan-percobaan yang lain atau saling independen. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, ada contoh soal yang saya paparkan. Misalkan kita sedang bermain dadu, Anda memiliki kesempatan untuk melempar dadu sebanyak 8 kali. Anda bertaruh bahwa angka 3 akan muncul di permainan ini. Temukan probabilitasnya. Jawabannya, sekarang mari kita definisikan secara perlahan dan jelas. Seperti yang kalian lihat, X sama dengan 3, N sama dengan 8. P sama dengan, dalam kurung ada 6 angka pada dadu, koma, bagi saja. Q sama dengan 1 kurang 0,17 sama dengan 0,83. Di bagian kiri ada terdapat rumus dan cara penyelesaiannya. Kalian bisa lihat di situ. P dalam kurung X sama dengan N per dalam kurung N kurang X. X. P pangkat X, Q pangkat N kurang X. P dalam kurung 3 sama dengan 8 per dalam kurung 8 kurang 3, 0,17 pangkat 3, 0,83 pangkat 8 kurang 3. P dalam kurung 3 sama dengan 56 dalam kurung 0,0019. P dalam kurung 3 sama dengan 0,108. P dalam kurung 3 sama dengan 0,11. Kesimpulannya, peluang munculnya dadu angka 3 adalah 8 kali percobaan adalah 0,11. Jadi, hasilnya adalah 0,11. Berikut distribusi multinomial. Distribusi probabilitas binomial digunakan untuk sejumlah sukses dari n percobaan yang independen, di mana seluruh hasil outcomes dikategorikan ke dalam dua kelompok atau sukses dan gagal. Distribusi probabilitas multinomial digunakan untuk menentukan probabilitas hasil yang dikategorikan ke dalam lebih dari dua kelompok. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari masing-masing pengertian tadi, variabel acak adalah suatu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap unsur di dalam ruang sampel S. Untuk menyatakan variabel random digunakan sebuah huruf besar, misalkan X, sedangkan huruf kecilnya, misalkan X, menunjukkan salah satunya dari nilainya. Secara umum, probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa suatu akan terjadi. Nah, yang saya ambil dari pengertian tadi yang saya jelaskan, menurut saya bahwa variabel acak dan distribusi probabilitas binomial tidaklah sangat sulit ketika kita mencari mengerti dan mendalami materi tersebut. Kiranya video ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami dan dapat dimengerti. Dan
Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Dan sekali lagi, terima kasih dan kita bertemu di lain waktu.